Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauji ingin menjelaskan materi yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran sebagai sumber hukum utama Islam. Al-Hadis sebagai sumber hukum kedua Islam, sedangkan ijtihad merupakan salah satu kunci dinamika hukum Islam. Dan macam-macam hukum Islam menurut ulama ushul fikih membagi hukum menjadi dua sebagian besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nama Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Al-Quran memiliki 4 nama, yaitu 1. Al-Quran karena ia dibaca, Alkitab karena ia ditulis, Al-Furqan karena artinya pembeda, dan Ad-Dzikr yang artinya peringatan. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum memiliki 3 komponen dasar, yaitu hukum i'tidafiyah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan berhubungan dengan masalah akidah. Yang kedua, hukum amaliyah yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah, antara manusia dan dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya. Hukum khuluqiyah yaitu berhubungan dengan moral atau akhlak manusia. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ajaran-ajaran yang bermuat dalam Al-Quran adalah kalam Allah yang terakhir pun memberikan petunjuk yang benar kepada umat manusia sepanjang masa. Oleh karena itu Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Menurut bahasa, hadis berarti baru atau kabar. Sedangkan menurut istilah, hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad atau segala tingkah laku yang Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Dan kedudukan hadis di dalam Islam adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis qauliyah yang didasarkan pada segenap perkataan Nabi, hadis fi'liyah yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perilaku Nabi, hadis takririyah yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan Nabi. Kedudukan hadis yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis. Yang pertama yaitu sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disediakan dalam Al-Quran, sehingga keduanya menjadi sumber hukum yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Yang kedua yaitu sebagai menjelaskan atau perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Mustalah hadis. Mustalah hadis yaitu yang dipakai dalam ilmu hadis, kegunaannya untuk menilai kualitas hadis, apakah benar atau salah. Adapun mustalah hadis sebagai berikut. Yang pertama sanad, yaitu orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua yaitu matan, yaitu perkataan isi yang disampaikan. Dan yang ketiga rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Adapun dilihat dari segi jumlah rawi yang menjadi sumber berita hadis dapat dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Hadis mutawir, hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya mendusta. Yang kedua hadis lafzi, yaitu mutawir lafaznya, yaitu hadis yang bersumber dari perkataan Nabi. Mutawir ma'nawi, yaitu hadis yang mutawir maknanya, yang bersumber dari perbuatan Nabi. Adapun yang kedua yaitu hadis ahad, hadis yang mencapai derajat mutawir dan dibagi menjadi 2. Ditinjau dari kualitas jumlah perawinya terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis yang sanadnya cukup dari awal hingga akhir dan disampaikan oleh rawi yang sempurna hafalannya. Hadis hasannya itu hadis yang terdiri dari hafalan perawinya kurang sahih. Hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat syah hadis.
sahih, dan hadis hasan. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, dari bentuk fi'il ma'duli, yaitu ijtihada, bentuk fi'il mudlarek, yaitu jahidu, dan bentuk masdar, yaitu ijtihadan, yang artinya bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, menggunakan pikiran, dan bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah pekerjaan yang menggunakan segala ketangguhan rohaniah untuk mendapatkan hukum syar'i atau menyusun pendapat dari seluruh masalah hukum dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ijtihad ya merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Syarat melakukan ijtihad adalah mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis, mampu berbahasa Arab dengan baik, memahami ilmu ushulul fikih, mengerti dan memahami soal-soal ijma, memahami naskih dan mansuk, sehingga orang mujtahid tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah dimasukkan. Bentuk ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam: yang pertama, ijma; yang kedua, qiyas. Bentuk-bentuk ijtihad yang masih diperselisihkan: istihan, masalah-masalah, istihab, furq, mazhab sahabi, asyar' man qablana. Macam-macam hukum Islam